Perekonomian global terpuruk akibat pandemi COVID-19. Beberapa negara berada di ambang resesi termasuk Indonesia. Lantas apa upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk lepas dari jurang resesi? Simak perbincangan Geopos TV bersama peneliti senior Institute for Development of Economic and Finance, Eni Srihartati. Perekonomian dunia sedang diambang ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Ancaman resesi pun sedang di depan mata. Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti senior dari Indef, Ibu Eni Srihartati. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Juli. Oke, Bu Eni, apakah sebenarnya saat ini Indonesia sedang dalam ambang menghadapi resesi dan apa indikatornya? Ya, jadi resesi itu kalau pertumbuhan ekonomi suatu negara selama 2 triwulan berturut-turut itu negatif. Artinya kalau Indonesia misalnya triwulan 1 ini kan masih positif walaupun turun ya kemarin yang biasanya 5% cuman 2,97 tetapi masih positif. Nah, triwulan 2 memang negatif. Kemungkinan besar negatifnya bahkan di atas 4%. Nah, tetapi karena triwulan 1-nya masih positif ya di triwulan 2 sampai semester 1 ini Indonesia belum masuk resesi. Nah, kecuali nanti di triwulan 3 2020 pertumbuhan kita kembali negatif. Nah, itu yang memungkinkan kita berada sekarang di ambang resesi. Nah, seberapa nanti kemungkinan di triwulan 3 kita tumbuh negatif? Nah, ini apa artinya kemudian bisa dikatakan krisis 98 yang dikhawatirkan ini akan terjadi lagi ketika itu benar-benar terjadi, Bu? Kita ingat betul sekali lagi kalau kita bandingkan dengan krisis 97-98, krisisnya hanya lebih terlokalisir di Asia. Itu pun sudah membuat Indonesia porak-poranda sampai menurunkan rezim yang sudah berkuasa 30 tahun lebih, Orde Baru. Nah, kita bayangkan bahwa kondisi dampak dari pandemi ini jauh berkali-kali lipat dari krisis 97-98. Ke seluruh dunia, dan kesiapan Indonesia atau tingkat resiliensi Indonesia itu kalau selama ini kan selalu disampaikan bahwa ketahanan sektor finansial kita itu jauh lebih siap daripada 97-98. Oke, betul. Kalau kita melihatnya dari sektor finansial, persoalannya gitu kan, persoalannya pandemi ini kan tidak hanya menyasar ke sektor finansial. Jadi sekalipun resiliensi di sektor finansial kita sudah cukup baik karena pengalaman menghadapi krisis 97-98 dan juga krisis keuangan 2008-2009 tidak cukup untuk menjamin tingkat resiliensi Indonesia saat ini. Itu yang pertama. Karena kita penyebab krisis ekonomi sekarang bukan hanya dari sektor finansial. Nah, yang kedua, kalau kita lihat profil ekonomi kita, ketahanan ekonomi kita, atau kalau kita kembalikan tadi bahasanya resiliensi, tingkat ketangguhan, ketahanan ekonomi kita, itu jauh berbeda dengan kondisi 97-98 ataupun juga kondisi 2008-2009. Ya, Bu, ini kan pemerintah sudah mengupayakan untuk ada program pemulihan ekonomi nasional, kemudian juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dari COVID-19. Ini sudah tepatkah menurut Ibu menyelamatkan Indonesia? Indonesia masih termasuk 4 negara terbesar yang tingkat fluktuasinya tertinggi. Nah, sehingga itu yang bisa menjadi evaluasi berarti penanganan dan mitigasi COVID selama ya sampai dengan 3 bulan berjalan ini memang tidak efektif. Ya. Nah, itu yang menurut saya menjadi penegasan yang utama. Nah, karena apa? Karena hari ini seolah-olah Indonesia cukup berbangga karena sudah banyak negara yang sudah masuk resesi, Indonesia belum. Nah, padahal kembali lagi resesi itu kalau tumbuh 2 triwulan berturut negatif. Nah, memang banyak beberapa negara tadi sejak triwulan 1 itu negatif. Mengapa negatif? Mereka langsung melakukan upaya-upaya yang optimal. Mereka mementingkan dulu penanganan COVID sehingga banyak negara yang melakukan lockdown total. Nah, Indonesia kan memilih PSBB. Nah, begitu lockdown tentu aktivitas ekonomi ini benar-benar terganggu. Nah, sehingga itu yang langsung menyebabkan triwulan 1 mereka rata-rata langsung negatif. Nah, tetapi hasilnya kalau kita perbandingkan, hasilnya mereka di
Juli, rata-rata di bulan Juli itu sudah mulai tidak hanya sekedar melandai, hampir nol. Nah, artinya apa? Artinya sekalipun banyak negara tadi sekarang dikatakan resesi, tapi bisa jadi di triwulan dia mereka langsung bisa kurva bisnis cycle-nya langsung recovery. Yang kedua adalah program-program untuk pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi kita ini semuanya pasti mengeluh, semua pasti kena dampak. Nah, perbedaannya kalau konglomerasi besar, pengusaha-pengusaha besar itu punya akses terhadap pemegang atau penentu kebijakan. Bahkan bisa punya akses langsung ngadu ke komplain atau ngadu curcol gitu ke presiden, ke menteri-menteri bisa. Nah, sementara para UMKM ini kan tidak punya akses politik yang sebesar itu. Nah, sementara posisinya sebagai penopang ekonomi, UMKM itu 99%. Sementara yang usaha besar-besar tadi yang punya akses politik tadi tidak sampai 1% kontribusinya. Karena itu 99,9%. Jadi hanya 0,01% lah kira-kira gitu. Tetapi yang mendapatkan akses perhatian itu yang 0,1% ini. Yang benar-benar konkret gitu, apa maunya diikutin, bahkan COVID pun malah menjadi momentum mereka untuk membuat kebijakan-kebijakan yang justru kontradiktif atau kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi. Misalnya tiba-tiba nyelonong revisi Undang-Undang Minerba yang tiba-tiba mendapatkan kongsi selama 90 tahun. Nyelonong lagi misalnya aturan-aturan permen-permen yang memberikan kemudahan untuk konglomerasi gitu kan. Nah, sementara program-program pemulihan ekonomi nasional berdasarkan misalnya kemarin relaksasi dan restrukturisasi kredit, ini yang mendapatkan siapa? UMKM sampai hari ini masih bertanya-tanya kapan program itu sampai ke mereka gitu kan. Dan kalaupun tepat sasaran pun selama ini UMKM juga tidak ada 20% yang terakses oleh pembiayaan perbankan gitu kan. Nah, sehingga kalau cara penanganan COVID ini masih bias untuk yang bukan penyelamat ekonomi, maka ya efektivitas program ini dalam menyelamatkan ekonomi pasti tidak ketemu. Ya, Bu, terakhir apa prediksi ekonomi dari kuartal ketiga ini? Ya, jadi triwulan ketiga ini tentu leading indikator yang bisa kita lihat, misalnya leading indikator sampai Juli. Karena Juli ini kan sudah memasuki triwulan 3. Nah, leading indikator utamanya untuk menjadi kira-kira gambaran bagaimana konsumsi rumah tangga tentu penjualan retail. Nah, penjualan retail sampai dengan Juli ini masih minus. Pertumbuhannya masih minus. Kedua, inflasi juga masih sangat rendah dan upah real kita masih turun. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi penopang utama konsumsi rumah tangga itu masih minus sampai dengan Juli. Nah, kedua yang sifatnya sekunder tadi, yang kelas menengah dan sebagainya dari mana? Dari konsumsi barang-barang sekunder, misalnya penjualan kendaraan bermotor, penjualan semen, penjualan untuk barang-barang sekunder, misalnya elektronik dan sebagainya. Nah, itu juga masih mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, sehingga sampai dengan bulan Juli ini kita masih tumbuh minus. Nah, artinya kalau di bulan Agustus September tadi tidak ada perubahan kebijakan yang benar-benar fundamental untuk mengembalikan atau minimal menopang daya beli masyarakat dan juga bagaimana menggerakkan UMKM, maka triwulan 3 saya yakin masih negatif. Nah, kalau negatifnya ini lebih kecil ya kita hanya resesi. Tetapi kalau negatifnya triwulan 3 itu lebih besar dari triwulan 2, kita akan berkepanjangan resesinya, bahkan mungkin sampai akhir tahun dan tahun depan. Baik, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Dan demikian pemirsa perbincangan saya bersama dengan Ibu Eni Srihartati, peneliti senior dari Indef dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Positif.